Shalom teman-teman teruna, apa kabarnya? Di dalam Yesus Kristus kita yang percaya pasti sehat selalu. Puji Tuhan, Dia mempertemukan kita kembali dalam persekutuan yang berbahagia kali ini. Mari kita menandai lagu-lagu yang akan kita nyanyikan. Pertama dari Kidung Muda-Mudi 108, bait pertama dan bait yang ketiga. Kemudian dari Kidung Muda-Mudi 136, bait yang pertama dan bait yang keempat. Dan bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 32. Silakan ditandai, videonya di pause dulu. Mari memulai persekutuan ini. Kidung Muda-Mudi 108. Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hidup kasih-Mu. Dalam denyut jantung kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Teman-teman teruna, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan anugerah kepada kami yang selalu baru setiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami di rumah selama pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Engkau memberikan hikmat kepada kami maupun juga orang-orang lainnya untuk tetap menjaga diri dan mengikuti protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkaulah pokok anggur yang benar dan kamilah ranting-rantingnya ya Tuhan, yang selalu Engkau bersihkan dan kami pun bergantung padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Mari kita baca bersama-sama. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan.
Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman teruna, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini yaitu memberitakan kematiannya mendatangkan kebaikan. Apa yang terjadi pada jemaat Korintus di dalam bacaan Alkitab kita hari ini, yaitu mereka memiliki kebiasaan yang salah ketika melakukan perjamuan Tuhan. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada mereka, yaitu ketika mereka berkumpul bukan untuk melakukan perjamuan Tuhan, tapi justru mereka mengenyangkan diri mereka sendiri. Mereka makan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka menjadi serakah dan orang lain pun menjadi lapar karena itu. Paulus tidak memuji apa yang jemaat Korintus lakukan. Paulus mengingatkan kalau mereka ingin melakukan perjamuan Tuhan, mereka harus mengingat Kristus seperti yang Kristus lakukan pada malam terakhir sebelum ia disalibkan. Ketika perjamuan, Yesus mengucap syukur, kemudian mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu mengakui bahwa ini adalah tubuhku yang aku serahkan kepada kamu. Kemudian membagikan untuk dimakan. Lalu Yesus mengambil cawan berisi anggur. Kemudian Yesus mengakui bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Setiap orang yang melakukan ini, yang mengakui ini, tandanya ia
sedang memperingati Tuhan. Dan Paulus juga menyampaikan bahwa setiap orang yang melakukan ini sedang memberitakan kematian Kristus. Teman-teman teruna, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga berlaku untuk kita saat ini. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib itu berlaku untuk kita saat ini hingga di masa yang akan datang. Ibrani 10 ayat 12. Hanya satu korban saja untuk selama-lamanya. Mengapa kita harus memberitakan kematian Kristus? Memberitakan kematian Kristus artinya kita mengakui bahwa Kristuslah penebus dosa-dosa kita, dan kita menjadi terfokus kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Karena itu mari kita mengakui bahwa tubuh dan darah Kristus itu diserahkan di kayu salib untuk kita. Dengan mengakui itu, maka kita akan dimampukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak seperti jemaat di Korintus, kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak serakah, tidak egois. Kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ketika ada di teruna bangun pagi, atau ketika menerima berkat dari Tuhan, hendak makan misalnya, atau berkat apapun yang kita terima setiap hari. Katakanlah kepada Tuhan, ya Tuhan, aku bersyukur karena Engkau memberikan Kristus bagiku. Tubuh dan darah Kristus diserahkan untukku sehingga aku dapat menerima berkat yang tersedia padaku saat ini. Nah, Paulus juga menjelaskan bahwa setiap orang yang memberitakan kematian Kristus, yang mengakui tubuh dan darah Kristus, mendatangkan kebaikan dan kehidupan di dalam dirinya. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus pada ayat 29 sampai 31. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi dengan mengakui tubuh dan darah Kristus, bukan hukuman atau penyakit yang datang kepada diri kita, tetapi kebaikan dan juga damai sejahtera, kehidupan yang sukacita yang ada di dalam diri kita. Jadi ada di teruna mari kita mengakui tubuh dan darah Kristus yang diserahkan di atas kayu salib untuk kita. Maka sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan banyak berkat lainnya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Teman-teman, karya Yesus di kayu salib yang memampukan kita untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan mengasihi sesama. Kidung Muda-mudi 136. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau memberikan Kristus kepada kami sehingga kami dengan mengakuinya beroleh damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan kami percaya dengan mengakui tubuh dan darah Kristus, kami memberitakan kematian-Mu ya Tuhan, dan kami beroleh kehidupan yang selalu diperbarui oleh-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk tidak melakukan kepentingan diri sendiri, egois, keserakahan, dan dapat mengasihi sesama kami ya Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami dan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali menjalani kehidupan kami di rumah. Kami percaya Engkau memampukan kami, Engkau memberikan kami sukacita untuk melalui hari-hari kami di rumah dengan belajar, melakukan pekerjaan rumah, dan lain sebagainya, dengan tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman teruna, demikian persekutuan kita yang diberkati Tuhan kali ini. Jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak aman dengan orang lain demi kebaikan kita bersama, terutama anak-anak dan lansia. Kristuslah yang selalu melindungi kita yang percaya kepadanya. Sampai jumpa minggu depan.